Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dengan ulun Al-Ibrahim, pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan tentang lanjutan hal-hal yang berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fadilah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nanti pada hari kiamat akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tiada ada naungan selain naungannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tahta zillir rahmani azza wa jalla yauma la zilla illa zilluh. Qila man huwa ya Rasulullah? Qala man farja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aksara salata alayya. Yang artinya, 3 orang di bawah naungan Tuhan yang maha pengasih, maha mulia lagi maha agung. Pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menggembirakan orang yang sedih. 2, orang yang menghidupkan sunahku setelah mati tidak ada yang menjalankannya. Dan orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Fadilah yang lain daripada salawat adalah ketika kita menulis salawat di dalam satu kitab atau satu buku, maka para malaikat akan memberikan ampun kepada kita selama salawat tersebut tertulis di dalam kitab atau buku tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya fi kitabin lam nazalil malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Artinya, barang siapa yang menulis salawat padaku di suatu kitab, maka para malaikat akan memintakan ampun kepadanya selama namaku tertulis di dalam kitab tersebut. Ada bentuk salawat yang mana jika kita baca salawat tersebut, itu akan menyebabkan 70 malaikat akan mencatat pahala kita hingga 1000 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Saya ulang, jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bima huwa ahluh, yang artinya semoga Allah membalas kepada Muhammad atas jasanya kepada kita dengan apa yang sesuai dengan kedudukannya. Maka akan memenatkan 70 malaikat yang menulis pahalanya selama 1000 hari. Hadis. Maka sungguh luar biasa bentuk salawat tersebut, yang mana dengan kita membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, maka itu sudah membuat malaikat merasa penat karena menulis pahala kita 1000 hari. Luar biasa, 3 tahun kita mendapatkan pahala oleh malaikat hanya dengan 1 kali membaca salawat tersebut. Maka sangat penting untuk kita hafalkan dan sangat penting untuk kita amalkan setiap hari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan itu semua. Amin amin ya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang paling bakhil di mata Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ala ukhrijukum bi akhbarin nasi. Qalu bala ya Rasulullah. Qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzalika abakhalun nas. Yang artinya, maukah kamu saya beritahu tentang orang yang paling bakhil? Para sahabat berkata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, yaitu orang yang namaku disebut di hadapannya, lantas dia tidak membaca selawat kepadaku, itulah orang yang paling bakhil. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. Kemudian dikutip dalam kitab Syarafatul Mustafa oleh Abu Sa'id bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah menjahit waktu sahur. Lantas lampunya mati
dan jarumnya pun tidak tepat sasaran sehingga membengkok dan jatuh ke lantai. Lantas Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Akhirnya rumah itu menjadi terang lantaran sinar dari wajah Rasulullah SAW. Lalu Aisyah berkata, "Alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Celakalah bagi orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat." Maka Aisyah bertanya, "Siapakah orang yang tidak melihatmu kelak di hari kiamat, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang bakhil." Aisyah bertanya lagi, "Siapakah orang yang bakhil itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang tidak membaca selawat kepadaku ketika mendengar namaku disebut." Cerita yang kedua, Abu Nuaim pernah menyebut suatu cerita dalam kisah Al-Hilyah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berjalan di depan Nabi dengan membawa seekor kijang. Lalu kijang itu berbicara kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai anak dan akulah yang menyusuinya. Aku kira mereka sedang lapar. Oleh karena itu, perintahkanlah seorang laki ini agar melepaskan aku. Aku akan pergi dan menyusui anakku, lantas aku akan kembali." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana jika kamu tidak kembali?" Ditanyakan kepada kijang tersebut. Maka kijang itu berkata, "Bila aku tidak kembali, aku akan dilaknat oleh Allah, sebagaimana orang yang namamu disebut di hadapannya, lantas ia tidak membaca salawat." Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda kepada laki-laki itu, "Lepaskanlah kijang ini, akulah yang menjaminnya atau menanggungnya bila ia tidak kembali." Lantas kijang itu pergi, kemudian kembali lagi. Lalu Jibril turun untuk menjumpai Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku lebih kasih sayang kepada umatmu daripada kijang itu kepada anaknya. Aku akan mengembalikan umatmu kepadamu sebagaimana kijang ini kembali kepadamu.'" Dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa yang pertama, orang yang paling bakhil di mata Rasulullah adalah orang yang ketika disebut namanya Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak mau berselawat. Yang kedua, sebagaimana yang diceritakan tentang kijang tadi, bahwa seorang kijang yang tidak punya akal mengetahui bahwa Allah melaknat orang yang ketika disebut Nabi Muhammad ia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, berkat daripada Nabi Muhammad membantu kijang tersebut untuk kembali kepada anaknya, Allah langsung memberi firman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa umatnya nanti pada hari kiamat akan dikembalikan kepada Nabi sebagaimana kijang tersebut dikembalikan kepada anaknya. Maka segala puji bagi Allah yang mana menjadikan kita tergolong umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf ulun minta maaf. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu giat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar daripada sifat kemunafikan, kita terhindar daripada sifat kebakhilan, dan kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.